Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan judul Teknologi Informasi Hardware Komputer. Nah, pengertian komputer itu sendiri adalah untuk pengertian komputer itu sendiri menurut Bilmer pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah atau hasil yang dalam pengelolaannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kalau menurut Sanders, pada tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah disimpan di dalam memori. Komputer mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, alat elektronik. Yang kedua, dapat menerima input data. Yang ketiga, dapat mengelola data. Yang keempat, dapat memberikan informasi. Yang kelima, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program. Yang keenam, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Yang ketujuh, secara otomatis. Dan untuk sejarah komputer itu sendiri, yaitu sejak dahulu kala proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Komputer yang kita temui ini saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan manusia sejak dulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Yang pertama, komputer generasi pertama. Pada tahun 1940 sampai 1956, komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan dan mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 m dan tinggi 2,4 m. Komputer generasi pertama mengendalikan mesin language level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Nah, untuk yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963, komputer generasi kedua muncul setelah ditemukannya transistor yang kemudian mulai mengganti tabung vakum dalam desain komputer. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Yang ketiga, komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1971, perkembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga dalam pemakaian komputer generasi kedua. Nah, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua itu mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958 itu Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Untuk yang keempat, yaitu komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang yang kita pakai itu, dan komputer yang kita pakai itu sekarang merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Mikroprosesor Intel yang menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi komputer. Berikut manfaat komputer dalam kehidupan manusia modern yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Yang pertama, itu sebagai sarana mempermudah kerja. Jadi, komputer adalah perangkat kerja yang memudahkan semua hal seperti menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Jadi contohnya gini, dulu kita menulis surat dengan mesin tik biasa. Jika ada salah satu huruf yang salah, itu kan diulangi dari awal. Nah, sekarang kita bisa menggunakan Microsoft Word tanpa harus takut ada kesalahan saat dicetak. Terus mudah untuk mengetik, diedit, dan disimpan. Yang kedua, itu komputer bisa menjadi alat hiburan. Selain handphone, komputer juga bisa membantu kita dalam kejenuhan tiap hari. Misalnya, bisa digunakan untuk menonton film, mendengarkan musik, bermain game, dan lain-lain. Yang ketiga, komputer bisa menjadi sarana informasi. Komputer yang terkoneksi internet itu dapat dengan mudah untuk mengakses sosial media manapun, bisa dijadikan untuk belajar dan mencari wawasan baru. Yang keempat,
itu menjadi sarana pendidikan, contohnya dalam pembuatan PowerPoint untuk presentasi atau tugas-tugas lainnya. Yang kelima, menjadi sarana komunikasi. Dengan koneksi internet, komputer dapat memberikan kemudahan dalam komunikasi. Contohnya bisa dilakukannya chatting, video call, Zoom, atau bisa juga mengirim foto, video, dokumen, dan lain-lain. Selanjutnya, ada fungsi komputer. Berikut adalah fungsi komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sebagai data input atau data entry. Data atau informasi dari sumber luar. Fungsi komputer yang pertama adalah input, yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar yang melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain, dan perangkat lainnya. Yang kedua itu data processing atau pengolahan data. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses itu akan menghasilkan output, contohnya seperti teks, gambar, video, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada data storage. Fungsi data storage itu sebagai tempat penyimpanan data yang disimpan di dalam memori internal atau eksternal. Yang keempat itu data output. Data yang sudah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia oleh pengguna lain atau perangkat lain untuk digunakan. Selanjutnya ada fungsi komputer dalam bidang farmasi. Fungsi komputer dalam bidang farmasi sangat beragam dan mencakup berbagai aspek yang mendukung operasional dan pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa fungsi utama komputer dalam farmasi. Yang pertama ada pengelolaan data obat. Komputer digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data terkait obat, termasuk informasi tentang komposisi, dosis, efek samping, dan interaksi obat. Yang kedua, ada sistem informasi farmasi. Komputer mendukung sistem informasi farmasi yang membantu apoteker dalam pengambilan keputusan terkait terapi obat, termasuk pengelolaan catatan pasien dan resep. Yang ketiga, pembuatan laporan. Komputer memfasilitasi pembuatan laporan yang diperlukan untuk pengelolaan farmasi, seperti laporan penggunaan obat, laporan keuangan, dan laporan audit. Keempat, ada komunikasi dan koordinasi. Komputer meningkatkan komunikasi antara pasien, dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga informasi dapat disampaikan dengan lebih cepat dan efisien. Yang kelima, ada analisis dan penelitian. Komputer digunakan untuk analisis data yang berkaitan dengan efektivitas terapi, penggunaan obat, dan hasil kesehatan pasien, yang mendukung penelitian dan pengembangan praktik farmasi. Yang keenam, ada pendidikan dan pelatihan. Komputer berfungsi sebagai alat pendidikan untuk pelatihan tenaga farmasi, yang menyediakan akses ke sumber daya pendidikan, modul pembelajaran, dan simulasi. Yang ketujuh ada telemedicine. Komputer mendukung layanan telemedicine, memungkinkan apoteker dan profesional kesehatan untuk memberikan konsultasi jarak jauh kepada pasien dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Yang kedelapan ada pengurangan kesalahan medis. Dengan sistem yang terkomputerisasi, resiko kesalahan dalam pengisian resep dan pengelolaan obat dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan keselamatan pasien. Yang kesembilan ada manajemen inventaris. Komputer membantu dan memanajemen inventaris obat, termasuk pemantauan stok, pengadaan, dan distribusi obat di rumah sakit atau di apotek. Yang ke-10 ada sistem billing dan pembayaran. Komputer digunakan untuk mengelola sistem billing dan pembayaran, memudahkan proses transaksi finansial di apotek dan rumah sakit. Sekian dari kami atas apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang sudah diberikan kali ini. Dari banyaknya kalimat yang kami sampaikan, jika baik maka ambillah, dan jika buruk maka lebih baik untuk membuangnya secara jauh-jauh. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.